Pertanyaan, Anda punya anak berapa? Udah percaya Tuhan belum anakmu? Jangan ngomong gede aja segala macam. Orang tua kita sudah percaya Tuhan belum? Nggak usah jauh-jauh kemana-mana. Memang ada yang berkata, ya pendeta maklumlah kan seorang nabi tidak diterima di negeri sendiri. Jangan kau pakai ayat itu untuk membela kemalasanmu menginjil pada anggota keluargamu sendiri. Memangnya kau nabi? Jangan sok-sok lah. Justru kalau orang tidak terima kita menginjil di keluarga, kita ini harus tanda tanya. Kenapa ya saya dibenci keluarga? Kenapa kalau saya bicara firman orang tutup telinga? Kita harus introspeksi. Karena menginjil ini juga butuh keteladanan dan segala macam yang diperlukan lainnya. Tapi untuk mempersingkat uraian mengenai hal ini, ada logika yang sangat tak terbantahkan mengenai pentingnya penginjilan. Roma pasal 10 ayat 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Roma pasal 10 ayat 9 sampai 15. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Sebab ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Yaitulah pendeta, saya tidak salah kata si pembaca A itu. Saya kan belum diutus pendeta. Siapa bilang Anda belum diutus? Semua kita sudah diutus. Pertama, Tuhan Yesus sudah mengutus kita. Kedua, gereja setiap minggu mengutus kita. Bukankah ada doa pengutusan, doa berkat? Apakah itu kita paham? Jangan hidup hanya buat diri sendiri, kawan. Kapan kita ini bawa jiwa pada Tuhan? Justru saat pandemik seperti ini, di mana orang bisa tiba-tiba jadi janda, jadi duda, jadi yatim, jadi piatu, kehilangan anak. Buka mata, buka telinga, kawan. Inilah dari antara zaman yang saya pernah lewati selama saya hidup. Ini adalah situasi yang paling genting untuk menginjil. Jangan tertipu. Orang-orang di rumah sakit itu, mereka bisa sehat. Bisa juga tidak sehat lagi. Tapi mereka juga bisa masuk neraka, bisa masuk surga. Apa prioritas kita? PDPK didirikan sebagai underbow dari LPPI. Saya tahu, sekenal-kenal saya dalam keterbatasan pengenalan. Berapa banyak kita mengadakan pelatihan-pelatihan PI. Kita menjadi coach. Tapi jangan hanya meng-coach orang untuk menginjil. Kita sendiri nggak menginjil. Berapa jiwa kita bawa pada Tuhan. PDPK jangan pusat nyanyi terus saja. Cari jiwa. Menginjil. Kalau bukan kita, siapa lagi? Anda tahu gereja melakukan penginjilan makin kecil rasionya.
Apalagi jemaat yang sudah dianggap banyak jumlah. Boro-boro keluar pendeta. Kita ngurus jemaat yang sudah ada ini, susah kita. Jangan lihat saya begitu dong, kok wajahnya begitu amat lihat saya. Jangan gitu. Saya bukan lagi marah-marah. Jangan bilang, jadi kita nggak boleh nyanyi-nyanyi ya. Jangan begitu. Mungkin sebenarnya saya lebih banyak nyanyi dari Anda. Tiap hari saya buka doa pagi, 35 menit minimal saya pimpin sendiri pakai gitar di YouTube. Saya tidak anti memuji. Tapi kapan kita menginjil? Kita apain orang-orang sakit karena pandemik ini? Kita apain? Lihat situasi, jangan keliru. Silakan yang lain melihat dari sudut lain sesuai keahlian dan panggilan mereka. Tapi kita sebagai lembaga PI, jangan lupa. Kita harus menjadi 2 wilayah pekerjaan. Menjadi pegawai di marketplace. Juga menjadi pegawai Tuhan. Jangan menjadi pegawai sosmed. Sibuk hanya lihat punya uploadan orang. Kapan kita hanya sibuk melihat uploadan orang, hanya sibuk mendownload. Kapan kita mengupload berita-berita itu? Kapan kita menjadi pemberita Injil? Yang kedua, memang inilah kesalahan, kelemahan saya selama itu ya, selama ini juga terlalu lama kalau ngomong. Makanya juga suka dikurangi jadwal berkhotbah tuh begitu gara-garanya. Survei membuktikan. Kelamaan pendeta ngomong maka kita pada nggak suka. Ya sudahlah, sekarang nomor 2 lah. Berikutnya adalah tugas seorang pekerja itu memberdayakan orang-orang yang lemah sekitar kita akan diberdayakan. Untuk itu kita mesti punya mata, punya telinga yang tajam. Seperti apa keadaan orang sekitar kita. Itulah kira-kira maksud dari surat Ibrani pasal 10 ayat 24. Surat Ibrani pasal 10 ayat 24. Disebut di sini. Demikian. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ini harus dimulai dari perhatian, dimulai dari solidaritas. Peduli enggak kita dengan sesama? Peduli enggak kita? Bagaimana keadaan anak-anak kita itu? Streskah mereka? Bagaimana memberdayakan mereka? Hubungannya dengan pelayanan pendeta. Begini ya. Begini. Semua rasa terima kasih itu bertumpu kemudian menjadi ucapan syukur pada Tuhan. Dan semua kekesalan itu juga bisa akhirnya bertumpu pada perlawanan terhadap Tuhan. Jangan biarkan itu terjadi. Orang stres, nggak mau doa lagi, nggak mau kebaktian, nggak mau lagi percaya Tuhan. Lama-lama dia bilang apa? Nggak ada Tuhan kok. Jangan keburu ini terjadi. Maka anak-anak kita, suami atau istri, apakah mereka sedang sakit, susah, sendirian, kekurangan, coba buru-buru diberdayakan. Buru-buru diberdayakan. Karena apapun kawan-kawan, itu semua ada limit, power limit. Karena manusia ini seperti mesin. Pada saatnya tuh istilah kita tuh lowbat. Dia apain lowbat? Recharge. Buru-buru di recharge. Siapa yang merecharge? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jangan malah kita kurangi daya ayah ibu, anak, orang tua, suami, istri, saudara-saudara. Justru kita yang sedot energi mereka untuk mikirin kita.
mikirin omongan kita, mikirin perlakuan kita, bikin mereka kesel. Kita harus memberdayakan. Pedulilah dengan lingkungan sesama kita. Jangan kita egois, selfish. Bahkan ada kalanya kita malah harus selfless. Tidak selalu, jangan salah paham, tidak selalu selfless. Tapi kita ada kalanya harus menomorduakan kepentingan pribadi dalam rangka mewujudkan tugas sebagai pekerja Kristus. Di dalam Filipi 2 ayat 5, 6, 7, 8, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini Bapak Ibu pada buka Alkitab enggak? Kok pada ngomong begitu sih? Ayo dong buka Alkitab. Tadi kan katanya mau dengerin firman. Saya tahu Bapak menurung, saya tahu ini gaya-gaya saja. Supaya yang enggak buka kamera. Saya tahu Bapak Alan dari tadi pegang Alkitab, bukan pegang gelas, saya tahu. Terima kasih ya Bapak Ibu mau dengerin ya. Bapak Ibu, Tuhan Yesus Kristus itu adalah contoh yang memberdayakan dengan sangat. Coba lihat Yesaya 42 ayat 3 dan 4. Yesaya 42 ayat 3 dan 4. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Haleluya. Inilah Kristus. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya, itulah Kristus. Dia buat lebih sempurna. Jadi di tengah-tengah kita saat ini banyak yang kekurangan. Jangan dibodoh-bodohkan mereka. Jangan dihakimi. Ayo diberdayakan. Ayo diberdayakan. Semangatkan mereka. Lihatlah Kristus itu kalau kita membaca Alkitab. Dia tidak sebarkan uang. Dia tidak sebarkan uang. Ada kalanya dia mengadakan mujizat. Tapi sebenarnya Kristus lebih banyak mengajar. Karena ajaran ini mampu membuat orang tuh jadi kalau orang sudah mengerti firman, semangatnya. Dan selalu orang tuh kelihatan bugar, itu oke. Belum tentu. Ada orang secara fisik kuat, tapi secara psikis sedang aut-autan. Secara badan gagah, tapi secara batin sedang drop. Itulah contoh Yakub di tepi sungai Yabok. Kurang kaya apa beliau? Kurang bahagia apa keluarganya? Kurang sehat apa? Kristus sendiri datang menjadi seperti manusia, dia bisa kalahkan loh untuk ukuran manusia. Dia orang kuat, strong man. Tapi kok ngumpat?